Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, shalom. Semangat sore. Haleluya, masih semangat? Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini saya sambil bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara, karena khotbah saya sama seperti yang di Loduri dan juga tadi pagi di Samarinda Seberang. Saudaraku yang kekasih, saya kesaksian dan juga sambil menyampaikan beberapa ayat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan yang saya lewati mungkin beberapa tahun sampai 3 tahun saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya melihat tahun-tahun kehebatan Tuhan yang sangat luar biasa. Tahun-tahun di mana sangat dan sangat sulit. Tahun-tahun di mana Bapak Ibu Saudaraku terkadang tak tahu lagi harus berbuat apa. Tahun-tahun di mana Bapak Ibu bagi saya tahun yang sangat mengerikan. Tetapi di sana Bapak Ibu Saudaraku, saya dan keluarga melihat kehebatan tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau saya mau ceritakan tentang kesaksian ini Bapak Ibu Saudaraku, terlalu sangat panjang untuk diceritakan. Tetapi dalam perjalanan itu saya melihat bagaimana setiap proses yang Tuhan izinkan. Saya melihat bagaimana tangan Tuhan yang hebat itu menyertai langkah demi langkah yang Tuhan percayakan kepada kami. Yang mungkin Bapak Ibu Saudara, saya dan Ibu Gembala atau keluarga ini berjalan dengan enak-enak. Karena memang di depan Anda saya harus tertawa, di depan Anda saya harus tersenyum. Pepsoden, Ciptaden, dan Deliden. Nggak mungkin saya datang ke tempatnya Pak Salom. Aduh Pak Salom, banyak kali pergumulanku. Nggak mungkin Bapak Ibu, di depan si Charles saya. Aduh Charles, muka seperti parutan, banyak pergumulanku. Nggak mungkin saya di depan orang-orang Bapak Ibu Saudaraku menunjukkan ekspresi di mana banyak tekanan, banyak pergumulan. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada Anda semuanya, di tengah hari tertindis itu memang tidak enak. Tetapi pada waktunya ketika engkau bertahan dan tetap memanggil nama Tuhan, kehebatan Tuhan terjadi atas hidupmu. Langkah demi langkah yang kau lalui, walaupun langkah itu kelihatannya lambat, walaupun kelihatan langkahnya itu agak berat, tetapi ketika engkau terus melangkah dan tetap melibatkan Tuhan di dalamnya, manggil namanya, tetap mengangkat tangan tanda berserah, dan jangan engkau berpaling daripadanya. Tetap engkau menjaga hidupmu benar, tetap engkau menjaga hatimu dengan benar, tetap engkau menjaga kekudusanmu dengan benar, tetap menjaga pikiranmu dengan benar, tetap menjaga perkataanmu dengan benar. Saya mau katakan, di sanalah tangan Tuhan menyertai dan mencukupkan apa yang kau perlukan. Katakan wow, itu dahsyat luar biasa. Kalau mau saya ukirkan Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Tuhan itu menunjukkan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Makanya saya katakan, aku tidak pernah ragu lagi dengan apapun. Tuhan singkapkan sebuah rahasia yang orang lain tak mampu menyelaminya. Mungkin ketika sudah berat, mundur saja. Ngapain lagi ngikut Tuhan? Ya sudahlah, biasa-biasa saja. Oh no. Saya dengan ibu itu. Makanya selalu dikatakan, Ibu Gembala selalu bilang begini, nah kalian harus banyak berdoa. Karena papi dan mami ini terlalu banyak pergumulan. Bayangkan, lebih kurang 3 tahun bertubi-tubi. Bukan 1 bulan Pak Salom. Sampai saya turun ini. Samping untuk meyakinkannya. Bukan 2 bulan Pak. Bukan 3 bulan Kevin. Bukan setengah tahun. Siapa lagi? Andi Patana. Bukan 1 tahun. Siapa lagi? Dio. Bukan 1 tahun Pak Yodi. 3 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, itu jalan tuh kayak miring-miring sebenarnya. Kalau mikul sawit itu kan begini ya. Itu kalau Anda sering mikul sawit di sini, sebelah kiri terus itu miring jalannya begini. Miring-miring itu. Tapi saya Bapak Ibu, walaupun berat sebelah kiri, buat jalan tetap stabil. Amin. Karena ada penyeimbang di sini. Siapa? Kristus Yesus yang menyertai saya.
Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan itu ada rahasia-rahasia yang Tuhan singkapkan kepada saya. Kenapa sampai hari ini Tuhan mencukupkan, Tuhan melakukan hal-hal hebat kepada kami. Ada beberapa rahasia Bapak Ibu, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi yang mungkin bahasanya Bapak Ibu sangat sulit. Saya dengan Ibu Gembala tetap menabur. Katakan wow. Katakan wow. Saya dengan Ibu Gembala tetap menabur. Terus menabur dalam kekurangan, terus menabur. Dalam kekurangan, terus menabur. Dalam kekurangan, terus menabur. Terkadang tidak tahu lagi apa mau ditabur. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, benarlah kata Alkitab. Orang yang menaburlah yang akan menuai. Orang yang menaburlah yang akan menuai. Orang yang menaburlah yang akan menuai. Kami bertahan sampai hari ini. Makanya lagu ini Bapak Ibu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Itu dahsyat luar biasa. Walaupun Bapak Ibu terkadang maaf sekali lagi. Terkadang saya mau ngomong begini, jemaat help me. Jemaat ini bapakmu lagi dalam masalah berat. Banyak pergumulan, tolong jemaat. Tetapi Roh Kudus berbicara kembali. Jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Tetap melangkah dan meyakinkan diri. Tetapi justru di sanalah Roh Kudus tuntun. Roh Kudus bawa supaya berharap kepada tangan yang hebat, tangan yang luar biasa. Berharap kepada jemaat, Bapak Ibu, 1 kali dia bisa bantu Anda, 2 kali dia bisa bantu Anda, 3 kali, 4 kali, 5 kali, maka nanti dia bilang, kau itu tidak tahu diri. Makanya Bapak Ibu menabur. Lika-liku perjalanan ini tidak seperti Bapak Ibu yang Anda bayangkan. Karena banyak hal yang kami alami, banyak problema. Tetapi lebih kurang waktu 3 tahun itu dengan berjalan sampai hari ini. Kebesaran tangan Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Tekanan-tekanan dari kehidupan, tekanan-tekanan pergumulan dari pengembalaan, tekanan-tekanan pergumulan dari kiri dan kanan, dari utara, dari selatan. Gosip-gosip yang di sana kemari Bapak Ibu Saudaraku. Perbincangan-perbincangan yang mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Sampai kala kadang-kadang kata-katanya. Apa itu? Apa itu Bu Gembala tidak tahu berdandan? Macam saja Bapak Ibu. Itu pun diperhatikan. Makanya saya bilang begini. Kalau ada orang yang suka nyeritain Anda. Kalau ada orang yang suka ngomongin Anda. Dialah fans terbaikmu. Amin. Dia adalah fans terbaikmu. Jangan marah dengan mereka. Dia yang sedang selalu memperhatikanmu. Datang ke gereja diperhatikan. Naik motor apa dia hari ini? Datang ke gereja dia pakai baju apa dia hari ini? Datang dia ke gereja, dia pakai helm apa hari ini? Semua Anda diperhatikan. Datang Anda ke gereja diperhatikan. Seperti apa jalanmu? Kelatak lutukkah? Kelatak buktukkah? Apa segala macam. Semua diperhatikan. Mau dia lihat lagi. Bajunya pasti itu cakar itu. Wih, keren sepatunya, kredit kayaknya itu. Saudaraku yang kasih, saya mau katakan, orang-orang seperti itu adalah fans terbaik dalam hidup. Jangan kau sakit hati dengan mereka, jangan kau marah dengan orang yang membencimu, jangan kau kesal dengan orang yang kesal denganmu, jangan kau sakit hati dengan orang yang mungkin menyakiti hatimu. Stop. Kau harus jaga hatimu dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan itu kami bisa bertahan karena masing-masing mengambil keputusan untuk apa? Pulih. Saudaraku, Anda untuk bertahan tahun 2003, kau harus pulih. Makanya Bapak Ibu saya mendapatkan satu tema besar untuk tahun ini adalah tahun pemulihan. Kalau engkau tidak pulih, kalau engkau tidak pulih, maka engkau tak akan pernah mampu berjalan dengan kuat bertahan tahun 2023. Tak
tak akan pernah mampu. Anda akan tetap sakit hati, Anda akan tetap tersinggung, Anda akan tetap kecewa, Anda akan tetap Bapak Ibu mundur dari pelayanan. Kalau Anda pulih, percayalah, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, apa? Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, orang senggol dirimu, orang sikut dirimu, orang omongin dirimu, saya mau katakan, jaga hatimu dengan baik. Ketika engkau pulih, Pak Bu, orang lain yang di luar sana yang mencibirmu, itu tidak menjadi membuat engkau mundur dari pelayanan. Tetapi engkau terus berkarya, mengerjakan pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan kepadamu. Karena engkau pulih. Kalau ada saudara kasih seseorang masuk rumah sakit, dicek dokter, sudah 1 minggu di sana, dicek lagi hari yang kedua, cek hari yang ketiga, pas hari yang ke-7, maka dokter bilang begini, Bapak sudah boleh pulang. Berarti artinya sudah pulih walaupun tidak 100%. Ketika seorang ibu atau seorang bapak pulih, maka dia di rumah, seorang ibu sudah bisa mencuci pakaian. Sudah bisa ngurus anak, sudah bisa ngantar sekolah, sudah bisa berkarya. Seorang bapak sudah bisa masuk kantor, seorang bapak sudah bisa mengurus bisnisnya kembali karena sudah pulih. Saudaraku, kalau Anda sudah pulih, percayalah tahun gejolak tahun 2003, tahun resesi yang dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, ketika Anda benar-benar mengalami pemulihan, apapun yang terjadi, kau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, kau katakan Tuhan Yesus. Asalkan Anda mengalami pemulihan. Makanya Mazmur 133 berkata demikian. Coba buka ayat 1. Mazmur 133 dikatakan begini. Orang yang pulih Bapak Ibu Saudaraku. Mazmur 133. Mazmur 133. Kupanggil Mazmur 133. Kalau belum keluar. Ya. Ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, kata Alkitab, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan apa? Rukun. Terus, ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan, apa dikatakan? Memerintahkan, apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Siapa yang mau 2003 tahun pemulihan? Amin. Siapa yang mau tahun keberkatan? Saudaraku, salah satu dari bagian dari pemulihan itu adalah engkau harus pulih dengan dirimu sendiri. Apa itu? Kau harus menerima dirimu sendiri apa adanya. Amin. Ketika engkau harmonis dengan dirimu sendiri, ketika engkau menerima dirimu sendiri apa adanya, ketika engkau berani memulihkan dirimu apa adanya, ketika engkau menerima keberadaanmu apa adanya, dengarkan baik-baik. Keharmonisan terjadi atas dirimu, maka engkau sedang mencerminkan dan mentransferkan keharmonisan kepada banyak orang. Karena kehadiranmu bukan untuk pertikaian, kehadiranmu bukan merusak hubungan, kehadiranmu bukan menghancurkan orang lain, tapi kehadiranmu membawa keharmonisan. Kalau Anda sudah pulih dengan diri sendiri, maka akan tercipta keharmonisan. Orang lain tidak sepaham denganmu, engkau tidak kecewa. Karena engkau sudah pulih, Pak. Pemulihan itu termulai dari diri sendiri.
Jangan sampai lagi Bapak Ibu tahun 2003 sesama pelayan ada gesekan, ada percekcokan, mundur dari pelayanan. Kau harus pulih, nak. Antara kalian sesama yang dekat ini, percayalah akan terjadi gesekan. Tapi kalau kau pulih, yang satu berkata begini, tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Amin. Jangan sampai hubunganmu retak. Jangan sampai kalau sudah ada retak Bapak Ibu, seperti gedung ini, retak ini. Kenapa bisa retak? Karena pondasi tidak kuat. Banyak pelayan yang retak. Banyak jemaat yang retak. Karena memang Bapak Ibu, dia tidak memiliki pondasi yang kuat. Dia tidak mengalami pemulihan dengan dirinya sendiri. Makanya hari ini tahun pemulihan, tema besar kita tahun pemulihan Bapak Ibu. Dimulai dari siapa? Diri sendiri. Percayalah, kalau Anda dan saya pulih Bapak Ibu, akan terjadi transfer spirit kepada orang lain. Maka Bapak Ibu ada keharmonisan. Ketika ada keharmonisan antara sesama pelayan dengan pelayan harmonis, antara pelayan dengan jemaat harmonis, antara jemaat dengan pelayan dengan gembala harmonis, maka Alkitab mencatat, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana itu? Ke Anda dan saya. Saya baru mendapatkan berita Bapak Ibu Saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan yang berangkat ke Nigeria. Gereja itu dibangun dengan panjang luasnya 3,3 kilometer. 3,3 kilometer. 3 kilo baru 300 meter. Coba itu bayangkan itu. Ngelihat mana si Charles? Ujung sana. Mana dia? Siapa lagi yang besar badan di sini? Bu Claudia. Mana Bu Claudia? Muncungnya yang panjang. Bayangkan. 3 kilo 300 meter. 300 meter saya sudah jauh enggak? Jauh enggak? 300 meter itu Bapak kira-kira dari ujung sana, dari pas ruko sana, sampai ke dekat masjid sana. Itu pun kalau ngelihat si Andi, siapa nama lagi? Andi Setiawan. Mana si Andi? Tidak kelihatan, itu 300 meter. Tahu Anda, ibadah mereka dari pagi sampai malam, bahkan jam 1 malam, mereka tetap masih dalam hadirat Tuhan. Katakan wow. Hari-hari gereja itu penuh dengan orang yang datang beribadah. Walaupun tidak ada ibadah seperti ini. Tapi mereka di sana menyembah. Di sana mereka datang berdoa. Nigeria mengalami lawatan pertobatan yang luar biasa. Nigeria mengalami lawatan yang luar biasa. Ribuan jutaan orang datang ke sana untuk menyembah dan memanggil nama Tuhan. Mereka disuruh pulang, tidak pulang mereka. Mereka tetap ada di sana. Di sini belum disuruh pulang, sudah duluan pulang. Katakan sebelah kiri kamu kananmu. Aku tidak begitu bilang begitu. Amin. Haleluya. Jesus Christ. Kita masih ngomongin hal-hal yang yang tidak penting diomongin. Nigeria sudah melakukan hal hebat luar biasa. Mereka sibuk bekerja, mereka sibuk cari uang, tapi mereka dalam kesempatan mereka datang ke rumah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka mengalami kegerakan Roh Kudus, mereka mengalami pertobatan yang luar biasa. Maka seorang hamba Tuhan yang berkata begini, apakah Indonesia siap dilawat Tuhan? Maka saya kutip dengan hal yang kecil. Apakah jemaat GBI Karisma siap dilawat Tuhan? Kalau engkau mau pulih, pasti lawatan Tuhan dahsyat buatmu. Amin. Jadi hari ini Alkitab mencatat seperti embun, gunung di Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mengapa berkat itu bisa turun? Karena terjadi keharmonisan. Dengar baik-baik, kamu yang sudah berumah tangga harus harmonis. Saya sudah tempeleng Tuhan Bapak Ibu, banyak sekali saya ditempeleng Tuhan. Sudahlah saya nyerah.
Saya tidak mau lagi seperti itu. Mungkin Anda lihat saya strong Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin Anda lihat saya seperti hidup dalam kekudusan Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, beberapa tahun yang lalu rusak saya. Jangan kira saya dengan ibu tidak pernah berkelahi. Habis ibu tuku smackdown. Loh serius? Tangan melayang, kaki melayang. Kadang berangkat ibadah, tidak jadi berangkat ibadah FC. Gara-gara apa? Gara-gara terjadi smackdown. Untung tidak dilaporkan ibu. Apa itu namanya? KDRT. Habis aku tangkaplah pendeta Charles Manuru. Kan Anda tidak tahu toh. Baru ini tahu toh. Tapi saya mau katakan, ketika saya melakukan itu, ketika saya tidak jujur terhadap penolong saya, di sanalah kehancuran saya. Ada banyak hal yang kualami Bapak Ibu, yang kelihatannya orang lain, wow, Pak Pendeta Charles Manurung itu besar dan kaya, oponennya sing kaya. Pergumulan berat, bolak-balik ditipu orang, mengalami krisis sampai kepada akar-akarnya. Sampai orang bilang bahasa Batanya, I don't have money. Tidak ada lagi. Habis. Ribut kami di kantor dengan ibu. Tapi tahu enggak Anda? Ibu gembala bilang, ini masih ada sertifikat rumah. Sekolahkan lain. Tahu enggak? Sudah S2. Tahu? Tahu Charles? Sudah sarjana. S2. Itu pun tidak cukup. Masukkan lagi yang lain. Berat yang kualami. Tapi di sanalah Bapak Ibu, ada pernah dosa yang kulakukan. Tuhan hajar saya habis-habisan. Kena COVID tahun 2001. Hampir lewat. Orang kena COVID 3 hari sembuh. Orang kena COVID seminggu sembuh. Orang kena COVID 2 minggu sembuh. Saya 3 minggu Bapak Ibu. Hampir mau lewat. Makanya saya katakan. Dan Ibu Gembala bilang, kesempatannya Papi sudah tidak ada, ini yang terakhir. Makanya aku tidak mau main-main lagi dengan Tuhan. Ketika engkau dikasih kesempatan tahun 2003 Charles, Kevin, Yosua, siapa lagi namamu, tidak tahulah. Yang banyak ini. Jangan kau anggap kau masih muda. Kalau kau permainkan kesempatan itu, saya mau katakan kesempatan itu bisa hilang. Tetapi ketika Tuhan kasih kesempatan itu, maka gunakanlah kesempatan itu. Makanya saya katakan, ketika saya mengambil keputusan untuk mengambil hidup dalam pemulihan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, tidak mudah Pak. Dicibir, dihina, digosipin, banyak berat di pundak ini. Tapi saya tidak pusing dengan semua itu. Ku jalani hidupku bersama dengan Tuhan. Aku pasti cakap melakukan perkara-perkara luar biasa. Itu dahsyat luar biasa. Makanya Bapak Ibu, untuk Anda melihat tahun-tahun keheranan Tuhan, maka Anda harus mengalami pemulihan. Pemulihan terjadi harus dimulai dari diri sendiri. Katakan begini, genggam jantungmu dan hatimu. Aku harus benar-benar pulih. Sampai mukamu seperti parutan. Aku harus pulih. Amin. Amin. Kalau enggak Bapak Ibu Saudaraku, ketika tidak terjadi penggenapan terjadi atasmu, kau akan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, ketika engkau semakin diberkati, engkau akan sombong. Tidak lagi kerendahan hati. Tapi kalau hari ini kau ambil keputusan pemulihan Bapak Ibu Saudara, maka kau diberkati maupun tidak diberkati, mulutmu tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kan kau berkata, Yesus tetap baik. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Coba buka Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Bilang samping kirimu, bilang begini, ini yang terakhir, bilang begitu. Yeremia, si Yeri lagi pulang. 17 ayat 9.
Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Perhatikan Bapak Ibu. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau hatimu sudah membatu, itu sulit diperbaiki. Kalau hatimu sudah membatu, hatimu kalau sudah kecewa, sakit hati, kepahitan. Mau firman sekeras apapun yang datang dari sini. Saudaraku yang kasih. Ada dua tipikal orang. Kalau hatinya benar, ketika dengar firman Tuhan teguran, dia akan bijak menerimanya. Tapi kalau dia kecewa dan sakit hati, hatinya bermasalah, ketika dengar teguran, dia akan tersinggung. Katakan sebelah kiri kanan, pastikan itu bukan kamu. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika hati ini sudah membatu, apapun yang baik dilakukan orang, selalu kau lihat yang buruk. Ada seorang jemaat Bapak Ibu Saudaraku datang dan berkata begini, Pak, dan termasuk kepada Ibu Gembala, maafkan kami. Karena ini kami sudah punya rencana untuk pindah dari GB Karisma. Kenapa? Tersinggung. Kenapa? Karena sakit hati. Sambil nangis Bapak Ibu Saudaraku. Minta maaf Pak. Banyak dosaku. Saudaraku, sepakat suami istri mau keluar dari GB Karisma. Kenapa bisa? Karena bergaul dengan orang yang salah. Dia sudah sakit, berteman dengan orang sakit, tambah sakit. Katakan, oh bilang begitu. Makanya kalau Anda sakit Pak, kau harus berteman dengan orang yang baik, yang paling tidak rohani, yang bisa menuntunmu, yang bisa mengerahkanmu, yang bisa menarikmu. Jangan kamu ikut seperti itu salah. Dia duduk di kiri ngomongin gembala. Dia duduk di kanan ngomongin gembala. Dia duduk di depan ngomongin gembala. Dia duduk di belakang ngomongin gembala. Yang dia omongin tidak pernah sisi baiknya. Semua yang jelek. Untung saya ganteng. Percaya diri. Kalau saya jelek Bapak Ibu, ya wajar kan? Kan begitu ya? Ganteng loh. Saya bilang sama ibu begini, Mi, bagus bajunya ya, aku bilang. Karena ini baru kali pertama saya pakai Bapak Ibu. Lebaran. Tahun baru kemarin saya bilang, kok ada baju baru, aku pikir. Tidak ada baju baru. Ada sih dikasih jemaat. Ya, saya lihat tadi, ternyata ada baju baru. Saya langsung berprasangka buruk sama ibu. Masa sih tahun baru tidak ada baju baru? Masa krisisnya luar biasa? Ternyata ada baju baru. Saya, Mi, keren ya. Alah, paling nanti kalau dipakai tukang becak, papi tidak mau pakai lagi. Saya lihat keren Bapak Ibu. Makanya tambah ganteng saya hari ini. Amin. Kau harus percaya dengan dirimu sendiri. Walaupun tampangmu jelek, kau bilang, aku ganteng. Jadi kemana-mana katanya ceritain tentang kejelekan saya. Dia duduk ngomongin saya. Dia ke kiri ngomongin saya. Kemana-mana sakit. Sampai-sampai mereka pergi ke gereja lain. Tidak nemukan suara saya yang keras Bapak. Yang mungkin kalau khotbah kayak seperti marah-marah. Tidak ada seperti yang dulu lagi. Akhirnya mereka minta maaf. Dari situ juga saya mendapatkan Bapak Ibu. Tahun ini dikuatkan kembali untuk tahun pemulihan. Amin. Tahun pemulihan. Ada lagi seorang anak muda Bapak Ibu sudah keliling gereja. Tetapi hebatnya dia adalah, saya mau katakan begini. Aku tidak salahkan siapa-siapa. Karena kelas dengan sesama pelayan. Kelas sesama pelayan. Ketika mungkin pendapatnya tidak diperhatikan, ketika berbeda ide dan segala macam cekcok. Tapi hebatnya beliau
Dia bilang begini, aku tidak salahkan siapa-siapa, aku yang salah. Katakan wow. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi tahun 2003 ini, jangan pernah kau salahkan orang lain. Walaupun terkadang orang itu salah, tapi kau belajarlah untuk apa memperbaiki dirimu. Orang itu salah, kau harus belajar apa menerima kekurangan orang itu. Jangan kau omongin orang itu di luar sana. Walaupun sudah mungkin Bapak Ibu, dia yang curi HP itu. Tapi kau harus jaga mulutmu untuk tidak ngomongin orang itu. Tapi kau harus rangkul dia. Jadikan dia sahabat, kau cover dia. Saling menguatkan, saling mendoakan. Untuk kembali dia mampu berdiri. Untuk mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan kau jadikan dia jadi bahan ceritaanmu di kos. Jangan jadikan kau bahan ceritaanmu di kedai kopi. Jangan kau jadikan bahan ceritaanmu itu di mana lagi? Ya di mana-mana. Yang ada kau omongin dia. Yang sakit siapa? Sakit siapa? Yang sakit siapa? Yang ceritain orang. Katakan sebelah kiri kananmu, tahun ini kamu jangan lagi begitu bilang. Amin. Saya Bapak Ibu Saudaraku, ini ada cerita. Ini ada mau dengar? Mau dengar? Jadi ini cerita Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak tahu lucu apa tidak. Tapi ada maknanya yang saya dapat. Setelah saya renungkan cerita ini, ceritanya singkat. Ketika kumpul bersama-sama di sebuah warung Bapak Ibu Saudaraku, sahabatnya ini ngomong begini, kok bau ya katanya. Bau apa ini? Saudara kasih, iya, bau ya katanya. Kita pindah aja dari sini, pindah ke tempat lain. Setelah dicium lagi hilang Bapak Ibu. Tapi ketika sahabat ini ngomong, bau katanya. Ternyata tahu Bapak Ibu, sumber baunya dari mana? Dari bau mulutnya. Dikirain bau kotoran sepiteng. Dikirain bau kotoran dari sepiteng. Teman ini ngomong begini, si A ini, kok bau ya katanya. Sahabatnya ini kan ngomongnya dari sana ke sini. Iya bau. Setelah dia pergi, kok hilang baunya. Setelah itu udah datang lagi dia ke temannya ini. Bau katanya temannya di depan. Iya bau ya. Bau. Dicari sumber baunya, enggak ketemu. Ternyata sumber baunya Bapak Ibu yang kadang keluar, kadang tidak. Apa itu dari mulutnya? Saudaraku, saya mendapatkan sebuah makna dari cerita ini. Terkadang Bapak Ibu kita nyalain orang sekitar kita. Terkadang kita menyalahkan orang lain di sekitar kita. Padahal sumbernya siapa? Diri sendiri. Katakan dalam dirimu, kamu jangan begitu lagi. Amin. Kau harus perbaiki diri. Jadi kembali lagi, betapa liciknya hati. Licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tidak ada. Ada orang-orang kelihatannya pulih, tapi sebenarnya tidak pulih. Pura-pura pulih. Pura-pura. Salam. Gimana kabarnya bro? Salam. Ngomong sama sayang. I love you. Di gereja itu. Gandengan tangan. Padahal tadi berangkat gereja baru berkelahi. Kau harus pulih Pak. Amin. Terus dikatakan ini yang terakhir. Paling terakhir. Katakan paling terakhir. Tadi kan terakhir. Ini paling terakhir. Oh bilang begitu. Ayat 10. Sambil saya naik Bapak Ibu. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tidak menjaga hatimu dengan baik, Tuhan sudah menegurmu, sudah kasih kesempatan kepadamu, maka jangan salahkan kalau waktu itu yang dimana tahun 2003 yang Tuhan kasih kepadamu, ada hal yang kau alami yang tidak seperti apa yang kau harapkan. Jangan kamu menyesal. Bapak gembalamu sudah menyampaikan kepadamu. Sama seperti Saul. Dalam 1 Samuel pasal 14, 15 sampai 17. Saul belajar tidak taat kepada hamba Tuhan yang bernama Samuel. Daud.
Saul marah. Berencana membunuh Daud. Ada banyak peluang Bapak Ibu Saudaraku di sana, tetapi kalau Tuhan sudah membela Daud yang benar-benar hidup dalam perkenanan, maka sejahat apapun Saul tidak akan pernah bisa mengambil nyawanya Daud. Dan saya mau katakan, banyak sekali peluangnya Daud bisa membunuh Raja Saul, tapi Daud tidak pernah melakukannya. Dari cerita ini Bapak Ibu, kalau orang yang sakit hati, kalau orang yang tersinggung, orang yang kepahitan, orang yang kecewa, saya mau katakan apa dikatakan? Iblis tinggal di dalamnya. Roh jahat tinggal di dalamnya. Kalau Anda hidup dalam kebencian Bapak Ibu, saya mau katakan, sama seperti Saul, roh jahat tinggal dalam dirinya. Yang ada di dalam dirinya adalah kebencian, kemarahan, pembunuhan untuk membunuh nyawa orang lain. Ketika Anda menjelek-jelekkan orang lain, Anda sama saja membunuh karakter orang lain. Apa yang terjadi terhadap Saul? Kepemimpinannya diambil. Semua kehidupannya habis. Bahkan sampai kematiannya pun sadis. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin saya dan istri Ibu Gembala banyak kekurangan. Tapi maaf, jangan pernah kau omongin saya di luar sana. Maaf, jangan sampai engkau sakit hati dan kecewa dengan saya. Ada banyak hal mungkin Bapak Ibu, yang mungkin kita ketemu di mall, kita ketemu di mana, mungkin engkau berkata, "Shalom Pak," tapi saya mungkin lagi mikirkan sesuatu. Sombong betul Bapak Gembala itu, sudah kubilang tadi shalom 5 kali loh, kubilang shalom di mana? Di mall. Sakit hati Anda terhadap saya, kau ceritain saya kemana-mana. Karena engkau kecewa, yang kau omongin hanya hal yang tidak baik dalam diri saya. Makanya dalam khotbah saya, masa buka tutup tahun, semua kita harus mengalami kemenangan. Amin. Jangan Anda yang terjatuh, masuk tahun 2003 masih sakit hati, masih kecewa, masih tersinggung. Harusnya engkau harus mengalami pemulihan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saya ngobrol dengan ibu. Ya, saya ngobrol dengan ibu, Bapak Ibu Saudaraku. Jujur saya sedih. Sedih. Ketemu di rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Sama Ibu Gembala. Shalom Pak. Shalom. Siapa ya? Hampir saya gak kenal. Kurus. Tadi nyebut gede. Kurus. Setelah ditanya, ternyata kena gula, komplikasi. Tuhan, ampunilah mereka ya Bapak. Kuatkan mereka. Supaya mereka hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Supaya mereka bisa menjaga hati mereka dengan baik.
tidak kecewa dengan siapapun. Karena ketika engkau kecewa, bukan orang lain yang rugi. Siapa yang rugi? Dirimu sendiri. Dan saya mau katakan, ketika engkau berani memaafkan orang lain, siapa yang diuntungkan? Bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Dan hari ini, biarlah pemulihan dimulai dari dirimu sendiri. Jangan tuntut orang lain, tapi tahun ini kau harus mengalami pemulihan. Pemulihan dari diri sendiri, pemulihan dalam keluarga. Lihatlah, pemulihan-pemulihan yang lain akan terjadi dalam hidupmu. Dan kebesaran tangan Tuhan akan terjadi atas hidup Anda dan saya. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Pemain musik bisa maju ke depan. Pulihkan, pulihkan hatiku demi kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah. Semua umat bisa bangkit berdiri, katakan kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rindu